Jodoh-jodohan dalam tahun politik memang menarik. Jika pemimpin satu dipasangkan dengan pemimpin lain, bisa saling menguatkan, tapi bisa juga sebaliknya. Bisa jadi juga cinta lama bersemi kembali. Seperti pasangan Anies Baswedan jika disandingkan lagi dengan Sandiaga Uno. Belum lupa kan kisah mereka dulu? Bukan berdasar zodiak, apalagi kemiripan muka. Kedua mantan pemimpin DKI Jakarta ini dikatakan berpotensi menang bila berpasangan dalam Pilpres 2024. Atas dasar apa prediksi kemenangan pasangan ini? Pertama, mereka sama-sama punya elektabilitas ya, baik Anies sebagai capres dan Sandi sebagai cawapres. Kalau kita simulasi misalnya dalam hasil survei kita itu, dua calon ini adalah calon yang paling ideal. Karena apa? Sandi itu popularitas, elektabilitas sebagai cawapres itu cukup potensial, cukup bagus. Kemudian ada nama-nama lain ya, seperti ya nama AHY, Ridwan Kamil, Khofifah, Andika, Erick Thohir dan seterusnya. Tetapi dari segi popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas itu Sandi lebih dominan, lebih signifikan dibanding yang lain di tingkat racikan elektoral. Yang kedua adalah mereka sama-sama punya pengalaman kekuasaan yang cukup. Sandi di menteri, ya, pengalaman juga jadi wakil gubernur. Nah, begitu juga dengan misalnya Pak Anies ya, punya track record sebagai gubernur, dan ini sama-sama punya pengalaman jam terbang yang sama. Bermodalkan prediksi elektabilitas dari survei Foxpol Center Research and Consulting, Anies Sandi disebut berpotensi besar memenangkan Pilpres 2024. Seperti dahulu, mereka memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dan mengalahkan pasangan Ahok Jarot dan AHY Silvi. Saat itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga memperoleh 39,95% suara, kalah dari pasangan Ahok Jarot dengan 42,99% suara. Namun, karena tak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% plus 1, pasangan Anies Sandi kembali maju melawan pasangan Ahok Jarot di putaran selanjutnya. Dan pada putaran terakhir tersebut, KPU DKI Jakarta menyatakan Anies Sandiaga memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Namun, 1 tahun kemudian, Sandiaga Uno memutuskan mundur dari jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 untuk maju sebagai cawapres yang berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Tak ada baper-baperan. Sandiaga juga tak mau mengungkit masalah utang 50 miliar rupiah untuk kebutuhan Pilkada 2017. Seolah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Anies ke depannya. Begini, mereka harus paham kompetensi, kapasitas, otoritas masing-masing. Karena kalau misalnya di dalam gubernur saja, kalau ada wakil gubernur terlalu menonjol misalnya, tapi gubernurnya nggak terlalu menonjol, itu kan juga memunculkan diskriminatif. Equality, kesetaraan itu tetap dibangun, tetapi pada saat yang sama mungkin tidak boleh ada matahari kembar juga yang misalnya kemarin kan berbagi perannya cukup bagus. Anies di panggung depan itu bagus, panggung belakang Sandi gitu. Tapi Sandi tidak terlalu menonjol juga, jadi tidak mau juga mengambil panggungnya Pak Anies. Tak kalah dari Anies Baswedan, menurut Sani Irsan, Ketua DPN RSI, Sandi akan menjadi magnet kuat pada Pilpres 2024. Ini lantaran capaian kerjanya sebagai Menteri Pariwisata yang dinilai melampaui target. Misalnya, saat pandemi COVID-19 lalu, Sandiaga disebut bisa fokus memperbaiki pariwisata dan ekonomi kreatif di pelosok negeri. Jika prediksi ini meleset, lalu siapa lawan terkuat dari Anies Sandi dalam Pilpres mendatang? Sebetulnya kalau kita lihat simulasi-simulasi ya, Ganjar Erik juga cukup potensial kompetitif ya melawan Anies Sandi. Selain itu ada tidak banyak sebetulnya Prabowo Puan itu juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi memang kalau kita lihat dari segi hasil beda selisih elektabilitas, mereka masih sangat kemungkinan bertarungnya masih bagus gitu. Tapi peluang Anies Sandi lebih besar sebenarnya dari segi konteks kemenangan, karena
mereka masih punya basis yang irisan yang berbeda. Misalnya Sandi kan lebih banyak menguasai ya segmen pemilih milenial gitu, kaum milenial ini kan segmen pemilih anak muda pemula generasi Gen Z atau generasi milenial itu punya basis segmen pemilih yang cukup potensial, bahkan ya survei Voxpol kan dia mencapai 57% ya penentu di Pilpres 2024. Itu basis yang sangat potensial, sumber elektoral yang sangat menjanjikan. Tentu semua pihak berharap polarisasi yang mengancam keutuhan bangsa seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya akan bisa dihindari. Mungkinkah ini terjadi jika benar Anies Sandi akan maju bersama kembali? Mari kita menebak pasangan mana yang paling mampu memenangkan hati rakyat Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Taruh pendapatmu di kolom komentar jika kamu punya pilihan pasangan Capres dan Cawapres 2024. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.